pacaran sama anak tukang bakso yang melakukan persugihan. Ini kejadian terhadap teman aku yang pacaran sama tukang bakso dekat rumah aku juga. Kejadiannya ini udah lama, sekitar aku waktu masih SMA dulu. Nah, di saat itu ada bakso yang lumayan laris di dekat rumah aku. Tapi selama 3 bulan sekali dia tutup selama 1 minggu. Nah, kebetulan anak tukang baksonya itu pacarnya dari teman aku. Warung baksonya itu selalu rame, bahkan sejak buka banyak tukang bakso yang tutup. Dikarenakan semua orang jadi beli bakso di dia. Tapi selama 3 bulan sekali warung baksonya itu selalu tutup selama 1 minggu. Sampai akhirnya teman aku yang pacaran sama anaknya tanya ke anaknya kenapa warung baksonya tutup bahkan sampai 1 minggu. Karena dia udah ngerasa percaya banget sama temanku ini, apalagi status mereka pacaran. Akhirnya dia curhat ke temanku ini kalau warung baksonya itu tutup karena ayahnya lagi pergi untuk berguru. Dan itu rutin dia lakukan selama bertahun-tahun. Karena temanku di situ nggak ngerti berguru apa, akhirnya dia minta dijelasin. Dan pacarnya temanku ini bilang kalau misalnya ayahnya itu nyari ilmu gitu buat warung baksonya biar laris. Di situ teman aku langsung kaget dan ngerasa pantas aja selama ini baksonya laris banget sampai warung bakso yang lain itu pada tutup. Ternyata temanku ini nggak bisa jaga rahasia. Dia cerita ke teman-temannya, bahkan ke tetangga-tetangganya juga. Akhirnya berita itu nyebar kemana-mana sampai akhirnya warung baksonya itu jadi sepi. Tapi sebagian orang masih ada yang nggak percaya. Nah, anehnya saat berita itu nyebar, tiba-tiba aja setiap makan bakso di situ, tangan sama kaki tiba-tiba jadi gatel, bahkan sampai bengkak-bengkak merah gitu. Lama setelah berita itu nyebar, akhirnya teman aku diputusin dan warung baksonya jadi tutup. Padahal awalnya baksonya itu rame. Hati-hati kalau nemuin kucing di jalan, jangan sembarangan diambil. Jadi pas aku dan temanku habis pulang jalan, kita nggak sengaja nemuin kucing hitam yang dibuang. Karena posisinya saat itu tidak ada perumahan. Akhirnya kita bawa kucing itu pulang. Badan kucingnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tapi warnanya benar-benar plet hitam. Pas sampai rumah aku kasih makan ikan yang udah dimasak. Ternyata kucingnya nggak suka dan nggak mau makan. Awalnya aku pikir kucingnya udah kenyang. Malamnya aku kasih lagi ikan sama nasi sisa, tapi kucingnya tetap nggak mau makan. Sampai keesokan harinya saat aku pulang dari pasar, aku beli ikan mentah. Dan saat aku bersihin ikannya, seluruh isi perut ikannya aku taruh di plastik. Gak lama kemudian kucing hitam itu datang dan langsung menyantap seluruh isi perut ikan tadi. Karena kasihan aku kasih ikan mentah tadi, tapi kucingnya malah nggak mau dan lebih memilih isi perut ikan yang udah ada darahnya. Bahkan darah bekas ikannya tadi jatuh ke lantai pun masih dijilatin sama kucingnya. Kemudian aku mengalami kejadian aneh di malam hari. Malam sekitar jam 2 aku mendengar suara kucing bertengkar. Kalian pasti pernah mendengar suara kucing berantem dan itu benar-benar ribut banget. Ditambah suara barang-barang yang jatuh. Karena keganggu akhirnya aku bangun dan takut kalau barang-barang aku rusak. Karena keadaan dapur yang gelap, tiba-tiba selintas kucing hitam itu lari dengan warna matanya yang merah menyala. Aku sampai terkaget dan sampai cari di Google mata kucing kalau lagi dalam keadaan gelap, dan matanya itu benar-benar merah bercahaya sampai cuma matanya aja yang kelihatan di kegelapan itu. Dan yang aku temukan di Google, mata kucing nggak sampai semerah itu di kegelapan. Akhirnya aku langsung hidupin lampu dan kucingnya langsung masuk ke bawah kolong. Paginya aku terkejut banget udah ada bangkai kucing di dapur aku. Aku terkejut karena baru kali ini aku nemuin kucing berantem sampai lawannya itu mati dengan kondisi tubuh kucingnya itu udah luka-luka. Setelah aku kubur kucingnya tadi, aku berencana mau mengembaliin kucing hitamnya tadi karena aku takut nanti dia bertengkar lagi sama kucing-kucing tetangga. Tapi pas kucingnya mau aku bawa, kucingnya langsung merengek-rengek. Wajahnya benar-benar kelihatan sedih hingga akhirnya kami mengurungkan niat kami buat membuang si kucing itu lagi. Seperti biasa aku selalu kasih kucingnya makanan isi perut ikan, dan semenjak adanya kucing itu, kucing-kucing yang lain gak berani lagi main ke rumah. Bahkan ketika kucing aku main di teras rumah, kucing yang lain itu gak berani mendekat dan langsung lari. Gak cuma kucing, ayam peliharaan aku juga takut dan gak mau dekat-dekat sama si kucing. Pernah suatu malam karena penasaran aku ngecek lagi mata kucingnya. Pas aku matiin lampu, aku pun heran karena mata kucingnya itu gak semerah yang aku lihat kemarin. Bahkan karena gak ada cahaya, mata kucingnya malah gak kelihatan sama sekali. Aku pun mikirnya mungkin malam itu aku salah lihat. Sampai suatu waktu, aku terbangun dan terkejut mendengar suara yang keras banget di dapur. Pas aku cek, kucingnya berlari lagi dengan keadaan mata yang merah menyala. Setelah itu aku langsung hidupin lampu dan aku langsung terkejut karena lemari besar aku yang di dapur itu benar-benar tumbang. Bahkan semua gelas-gelas yang ada di dalam lemari itu pada pecah. Dan lemarinya itu kondisinya benar-benar hancur banget. Untuk ukuran lemari yang sebesar itu mustahil banget kucing itu bisa
bisa jatuhin. Aku pun murka banget dan langsung marah ke si kucing dan refleks ngambil sapu buat mukul si kucing. Belum sempat sapunya itu melayang ke badan si kucing, kucingnya langsung lompat ke arah badan aku dan langsung mencakar dengan kedua tangannya sampai bagian leher dan dada aku itu tergores karena cakaran si kucing. Keesokan harinya kami benar-benar berniat banget buat buang si kucing itu karena batas kesabaran kita udah habis. Tapi saat kami mau buang si kucing itu udah nggak kelihatan lagi. Kami pikir udah aman dan si kucing itu nggak bakalan balik lagi ke rumah. Tapi malam harinya aku dengar suara si kucing lagi. Dan pas aku cek ke belakang, pintu kulkas udah kebuka. Ikan yang ada di dalam kulkas juga langsung jatuh semua ke bawah dan dijilati sama si kucing. Melihat itu aku nggak berani lagi ngambil sapu buat mukul si kucing. Kita ngusir kucing itu secara perlahan dan anehnya dia nggak gigit sama sekali ikannya. Dia malah kayak ngejilat-jilatin darah ikannya. Setelah itu kita usir kucingnya perlahan-lahan keluar rumah. Barulah kita kunci semua pintu dengan rapat. Keesokan malamnya begitu aman karena kucingnya udah nggak datang lagi. Tapi anak bayi tetangga nggak bisa berhenti menangis satu malaman dan suaranya itu nyampe ke dalam rumah. Keesokan harinya tetangga aku bilang kalau kucingku yang hitam masuk ke dalam rumahnya dan mengobrak-abrik dapur tetanggaku. Aku bilang ke tetanggaku kalau itu bukan kucingku lagi dan aku udah berniat untuk membuangnya. Tapi tetangga aku bilang karena aku yang bawa kucing itu ke sini jadi aku yang harus buang kucing itu lagi. Karena gak enak dan merasa bersalah, akhirnya aku ke rumah tetangga buat ngambil si kucing hitam tadi. Kita pun langsung memasukkannya ke dalam karung, mengikat karung itu kuat-kuat dan kita membawanya lagi ke tempat pertama kali kita nemuin kucing itu. Tapi anehnya malam harinya kucing itu datang lagi dan akhirnya kita panggil orang yang sedikit tahu. Dia bilang kalau kucing itu adalah kucing jadi-jadian. Dia pun menolong kita dan membawa kucing itu pergi. Dia bilang kalau kucing itu adalah kucing persugihan orang dan semenjak dia bawa kucing itu nggak pernah balik lagi. Sebab itu kalian harus berhati-hati, jangan sampai mengalami seperti yang aku alami tadi. Tapi jangan takut buat memelihara kucing ya. Kalian punya nggak teman yang suka minjem baju sampai baju baru sekalipun dipakai sama dia? Jadi waktu masih zaman kuliah, aku tuh punya teman yang suka banget minjam baju. Dan yang lebih parahnya, dia tuh gak pernah beli baju sekalipun. Tapi walaupun gak punya baju, dia pengen tetap tampil oke. Tapi pakai baju temen-temennya. Ada satu kejadian yang bikin kita benar-benar enek sama sikapnya. Dimana waktu itu kita masih satu kosan bareng. Kita janjian mau belanja baju. Kita ada 4 orang termasuk dia. Akhirnya kita pergilah dari satu toko baju ke toko baju yang lain. Anehnya teman yang suka minjam baju ini gak nemuin baju yang dia suka. Bahkan kita udah pergi ke beberapa toko, dia gak beli baju satupun. Pas kita tanya alasannya tuh banyak banget. Katanya nggak suka sama modelnya lah, harganya nggak cocok. Tapi di situ dia tetap nyaranin kita buat beli baju yang menurut dia cocok dan bagus. Kayak dia selalu mempengaruhi kita buat beli baju yang menurut dia cantik. Pas kita suruh kenapa nggak dia aja yang beli, kalau memang menurut dia baju itu bagus, alasannya itu dia bilang kalau bajunya itu lebih bagus ke badan kita. Akhirnya kita bertiga itu beli baju sesuai saran dia, karena dia tetap ngotot dan maksa kita gitu. Sampai akhirnya kita benar-benar yakin kalau memang baju itu bagus. Jujur sih, emang baju pilihan dia itu bagus-bagus banget karena dia memang ngerti outfit gitu. Nah sampai akhirnya kita pulang, dia nggak bawa tentengan sama sekali. Dia bahkan nggak beli bajunya satupun. Nah sesampainya di rumah, baru aja nyampe ke kosan, baru aja duduk, belanjaannya juga belum kita masukin ke lemari. Tiba-tiba dia dengan santainya ngomong, baju yang kalian beli tadi aku boleh pinjam dong satu, soalnya nanti malam aku ada acara, ke acara reunian pacarnya dia. Di situ kita bertiga langsung lihat-lihatan, ngelihat siapa yang bakalan ngasih bajunya. Dan jangan sampai kita jadi orang yang terpilih. Dan nggak tahu kenapa kita nggak berani tolak saat itu. Padahal bajunya itu baru dibeli dan belum sempat kita pakai. Dia udah mau launching lebih dulu. Akhirnya kita bertiga tunjuk-tunjukkan satu sama lain supaya ada yang ngalah bajunya yang dipakai. Salah satu temanku ini bilang ke aku kalau baju aku yang lebih cocok dan lebih bagus buat dipinjamin ke dia. Aku benar-benar kesel sama temanku ini karena dia nyelamatin bajunya sendiri. Akhirnya aku pun balas lah kalau baju yang dia beli tadi itu lebih cocok buat dipakai sama temanku ini tadi. Nah si temanku yang minjam baju ini ngehentiin kita yang lagi debat dan bilang gimana kalau bajunya itu dia coba satu-satu, mana yang lebih cocok nanti itu yang dia pakai. Gila sih, kita itu kayak dihipnotis dan akhirnya kita ngasih baju kita buat dicoba sama dia. Nah ternyata emang bener bajuku yang terpilih sama dia. Karena sebenarnya tadi dari awal di toko dia tuh lama banget pegang-pegang baju itu. Bahkan dia udah sempat coba juga, tapi nggak tahu kenapa dia nggak jadi beli sampai akhirnya dia maksa aku buat beli itu baju. Akhirnya dengan berat hati aku pinjamin lah baju baruku tadi ke dia. Pas dia pergi, temanku yang 2 tadi nyemangatin aku, bilang ke aku ya udahlah nggak apa-apa, besok kan masih dicuci lagi. Dan keselnya besoknya itu aku lihat postingannya, dia posting foto banyak banget pakai baju yang aku baru beli tadi. Aku takut banget kalau misalnya nanti aku pakai baju itu lagi, orang-orang pada ngira kalau aku minjem bajunya dia. Akhirnya aku ikhlasin lah tuh bajunya ke dia. Aku bilang ke dia ya udah nggak usah dipulangin lagi. Hampir meninggal tapi nggak jadi gara-gara bakso. Jadi ceritanya itu aku sama teman-teman aku lagi nginep di hotel. Dan hari itu nggak tahu kenapa tiba-tiba satu harian hujan. Dan saat itu kita benar-benar kelaparan banget.
Mau gojekin makanan juga nggak bisa karena nggak ada kurir yang mau, hujan-hujanan. Dan kita itu bangunnya sekitar jam 10 pagi dan hujannya itu nggak berhenti sampai jam 5 sore. Ketepatan aja saat itu kita juga nggak ada stok snack. Dan kalian tahu ternyata aku masih punya sisa 1 bakso lagi. Jadi kemarin itu aku beli 1 paket bakso yang isi 3 pieces. Jadi aku belinya itu yang bocirat, ayam tetelan, mozzarella, sama yang bakso kriwil. Nah yang mozzarella sama ayam tetelannya itu kan udah aku makan. Terus aku lupa kalau ternyata masih ada yang bakso kriwil. Akhirnya 1 bungkus bakso ini kita bagi 4 orang buat mengganjal perut. Dan untungnya aku itu selalu bawa panci listrik serbaguna kemanapun aku pergi. Dan akhirnya bocirat ini jadi penyelamat kita semua. Dan sumpah ini baksonya benar-benar enak banget. Kuahnya aja itu benar-benar seger banget, bisa kalian lihat. Aku udah beberapa kali pesen dan aku benar-benar nagih sama baksonya. Ini benar-benar full berdaging banget baksonya. Dan untuk toppingnya itu banyak banget. Aku saranin kalian harus coba bakso ini dan kalian stok yang banyak buat di kulkas. Atau buat kalian pergi kemana-mana. Ada di keranjang kuning aku. Selain coklat gak boleh ada yang masuk ke dalam perut. Jadi aku punya teman, dia hobi banget makan coklat. Saking hobinya dia gak mau makanan yang lain selain coklat. Bahkan nih ya, dia makan nasi aja itu pakai coklat. Selama aku berteman sama dia, setiap jajan yang dibeli itu pasti coklat, coklat, dan coklat lagi. Pokoknya hari-harinya itu penuh dengan coklat. Jadi aku pernah marahan sama dia gara-gara kita beda selera makanan. Setiap kali kita jajan, dia pasti milihnya itu coklat. Sedangkan aku itu suka banget sama makanan pedes. Memang sih aku juga suka coklat, tapi nggak yang harus setiap hari coklat dan coklat lagi. Jadi pas kita jajan itu dia nggak mau ngalah. Jadi akhirnya setiap dia makan coklat, aku juga ikut makan coklat. Gitu seterusnya sampai aku bosan banget berteman sama dia. Karena aku nggak bisa pilih makanan lain selain coklat. Akhirnya aku jauhin dia dan gak mau lagi berteman. Tapi sampai sekarang dia belum tobat juga, masih aja makan coklat. Dari kita musuhan sampai kita berteman lagi, dia tetap makan coklat. Dengan terpaksa aku tetap berteman sama dia karena aku gak punya teman lagi. Sampai akhirnya aku jadi sama kayak dia. Karena saking keseringannya makan coklat sama dia, akhirnya sekarang aku ketagihan makan coklat. Dan ini aku beli coklat 1 kilo. Gila sih, sebanyak ini harganya cuma 49.000. Dan ini bukan coklat sembarang coklat. Kalian bisa lihat ada bulir-bulir crunchy-nya. Ini benar-benar original banget coklatnya dan gak enak kalau dimakan. Coklat 1 kilo ini bisa kalian jadiin topping donat ataupun buat selai roti kayak gini. Atau kalian bisa juga buat topping pisang coklat. Pokoknya coklat 1 kilo ini benar-benar banyak banget dan gak bakalan habis-habis. Buat pecinta coklat, wajib banget sih stok ini di rumah. Sekali lagi aku bilang, harganya itu cuma 49.000, tapi udah dapat coklat 1 kilo dengan bulir-bulir crunchy. Jadi ini aku beli di TikTok Shop, namanya tuh Dunia Go Crunchy. Atau kalian bisa langsung lihat aja di keranjang kuning aku, ini udah aku sematin. Ini benar-benar real 1 kilo dan ini fakingannya aman banget. Wajib coba sih.